lumayan juga harga-harga burung gelap ini. Nah, ini nih penting juga nih buat kita bahas. Ini yang seru ya. Ini seru nih. Transaksi Hobi, ya. sampai harga 1 burung 2 miliar tuh sudah Ada. terjadi. Ada. Welcome to J Podcast. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong semuanya. Episode kali ini, Denny senang banget nih. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol seru pastinya. Setiap episode sebenarnya seru, tapi ini lebih seru lagi. Senang banget di tengah-tengah kita sudah ada Mas Ridwan. Wih, salam kenal Mas. Salam kenal Mas. Padahal udah kenal. Ya. Udah ngobrol. Mas Ridwan ini boleh kita kenalin ke teman-teman J Podcast sebagai IO-nya Gladiator Rivera Arena. Nah, betul. Itu dia. Apa sih Gladiator Rivera Arena? Itu yang akan kita bahas di podcast kali ini ya. Mas Ridwan mungkin bisa diceritain dulu nih, Gladiator Rivera Arena itu apa sih sebetulnya? Nah, sebetulnya kita ini salah satu bisa dibilang IO komunitas untuk burung berkicau di Bogor. Oke. Dengan menggait bareng bersama Rivera. Ya. Jadi kita satukan, saya punya IO Gladiator, tempatnya kita ada di Rivera. Akhirnya kita satu padankan. Wih, keren Gladiator juga Rivera ya. Arena. Gladiator Rivera Arena yang kebetulan betul. Tempatnya di Rivera. Karena memang kita punya taman burung juga ya. Jadi komunitas-komunitas bisa lebih gampang. Bisa lebih di situ ya. Oke, kalau dari si Gladiator Rivera Arena sendiri, jumlah anggotanya berarti banyak ya, Mas? Kalau tim ya. Tim. Kalau tim dari kita itu, kalau panitia dan tim penjurian khususnya sih kita paling sekitar 15, tapi kalau komunitas di luarnya itu seperti pemain atau yang apa segala macam itu bisa ratusan bahkan ribuan ya. Oh, itu jangkauan Kota Bogor sendiri ya. Kota Bogor, alhamdulillah. Kalau kabupaten bahkan Jawa Barat itu lebih banyak lagi. Itu pasti. Lebih banyak lagi. Mas Ridwan ya. Itu lebih banyak lagi. Nah, berarti si Gladiator Rivera GRA lah ya. GRA lah ya, biar gampang nih ya. Si GRA ini kalau ngadain event biasanya per kuartal kah atau per gimana sih, Mas? Kita biasanya kalau event itu per bulan ya. Oke, tiap bulan berarti ada nih. Tiap bulan ada, kita kalau mingguan pun latihan itu ada. Oke. Kita latihan di sini ada. Jadi setiap 1 minggu 3 kali itu kita selalu rutin ada di sini. Wih, 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Tiap hari apa aja, Mas? Hari Selasa, hari Rabu, sama hari Sabtu. Selasa, Rabu, Sabtu, latihan bareng. Kita latihan bareng. Itu rutin tuh. Rutin. Nah, kalau eventan kita bisa sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Itu di hari Minggu biasanya. Jadi misalkan minggu awal bulan atau akhir bulan justru gitu ya? Iya. Itu yang kita ambil tanggal-tanggal segitu biasanya. Oke, benar. Mantap sekali nih informasinya. Ya, kita bahas latihannya dulu. Ya, nah, kalau di kegiatan latihan, biasanya si burung itu tahapannya apa nih, Mas? Misalkan kalau latihan bareng, entah dia ketemu untuk kayak kicaunya biar lebih nyaring atau lebih banyak. Iya. Gacor, nah bener. Sebenarnya sih sama aja kalau ya? Antara latihan dengan skala lomba itu sama aja. Mungkin yang dibedakan dari harga tiket dan tamu-tamunya. Paling itu aja sih. Kalau misalkan kita latihan itu, kita ambil komunitas terdekat wilayah sekitar lah paling ya. Orang-orang sekitar sini, orang-orang Bogor Selatan mungkin atau Bogor Utara, ya sekitaran Kota Bogor. Kota Bogor pastinya. Kalau misalkan lomba, itu kita bisa kayak kemarin kita ngundang dari beberapa teman-teman komunitas jauh yang ada di Bandung, yang ada di Tasik, yang ada di Cirebon, sampai kemarin tuh kita ngundang orang Malang. Datang ke sini. Jawa Timur ya, alhamdulillah mereka bisa hadir ke sini. Minimal kita untuk silaturahmi, memperkenalkan juga di sini ada tempat kontes burung yang baru ya. Betul. Termasuk dengan lokasi Riveranya. Nah, di GRA tuh. Ini secara kapasitas atau tempat ini standar nasional. Oh, ini luar biasa untuk tempatnya. Alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan Rivera nih suatu anugerah lah ya. Karena posisinya kita ada di tengah-tengah Kota Bogor. Itu penting. Itu yang susah. Itu penting. Itu kita adanya di tengah Kota Bogor, ya jangkauan yang sangat mudah ya. Iya, betul. Jadi nggak harus ribet. Kadang kan parkir aman.
untuk tempat neduh aman, udah gitu juga kalau misalkan bawa keluarga, kan biasanya kalau event-event lomba itu ada yang bawa keluarga, bawa anak gitu kan. Nah, ini pas datang ya bapaknya bisa main burung, anak istrinya bisa main di outbound ya kan. Bener. Oke, tadi bahas untuk beda range tiketnya ya Mas. Kalau latihan berapa, misalkan yang mau datang Selasa, Rabu, Sabtu ya. Selasa, Rabu, Sabtu tuh misalkan kalau satu kali latihan datangnya berapa mereka harus bayar? Pendaftaran per burung itu biasanya kalau latihan-latihan sekitar hanya tiket 50-30 ribu sih, sampai 20 ribu itu ada. 20 sampai 50 ribu range-nya ya. Nggak yang ini. Kalau misalkan event, lomba, ya event-event skala regional lah. Kalau regional paling kita di angka 200 ribuan. 200 ribu per burung. Sampai 300, kalau nasionalan kita bisa sampai 1 juta, 2 juta gitu. Per burung. Per burung. Kalau eventnya skala nasional. Skala nasional. Oke. Ya, mungkin kedepannya kita akan coba untuk skala nasional karena regional sudah pernah. Regional udah sering gitu ya. Nanti mau dibikin juga nih yang skala nasional, mudah-mudahan bisa terlaksana. Karena gitu, jangka waktu beberapa bulan ke depan kita ada agenda itu Piala DPRD Kota Bogor, kemungkinan. Lalu Piala HUT Kota Bogor juga. HUT Kota Bogor. Ya, itu sih untuk yang ke depan agenda, agenda beberapa bulan ke depan ini itu yang akan kita garap. Mudah-mudahan lancar, laksana di sini gitu ya. Betul. Oke. Nah, untuk jenis burung yang sering latihan atau dikonteskan gitu ya, Mas. Ada berapa jenis burung Mas kalau yang GRA handle sendiri? Kalau GRA handle sendiri itu hanya 2. Kita ada di Cuca Ijo sama di Murai Batu khususnya ya. Tapi kalau untuk beberapa komunitas yang lain seperti teman-teman dari Anis Merah, dari Kacer, itu mereka juga sudah pernah ke sini. Mereka juga meminta suatu saat mungkin akan menggunakan tempat di sini juga untuk event. Mereka gitu ya. Untuk komunitas khusus mereka. Gitu ya. Mungkin untuk di saat ini yang lagi rame Cuca Ijo sama Murai Batu dulu. Jadi yang punya atau ngelirik atau pengen gabung sama komunitas bisa datang dulu latihan ke sini ya. Datang sini aja. Kita ketemu nanti di lapangan. Asik. Nah, pasti teman-teman pada penasaran gini. Terlebih Denny lah anggap orang yang belum terlalu ngerti. Ya kan? Yang dikontes, misalkan kontes yang dinilai itu dari segi apanya sih Mas Ridwan? Kalau yang dinilai itu dari jenis irama lagu, dalam artian irama lagu itu kalau lebih spesifik seperti jenis Murai Batu nih, dia bisa menirukan jenis burung suara lain. Jenis burung suara lain. Suara jenis burung lain. Iya, betul. Seperti mungkin bisa yang ada sering kelihatan kayak suara burung lovebird, suara burung gereja, suara burung gereja dia bisa tiruin juga. Suara burung calilin, kapas tembak atau apapun itu dia bisa tiru. Itu dari segi irama lagu. Mungkin kalau dari segi volume itu yang kencang sama yang agak pelan kan beda ya. Yang kencang yang menang. Belum tentu juga. Jadi tergantung, jadi ada 3 tahap itu irama lagu, durasi kerja sama volume. Durasi kerja. Pada saat kicau dia lama. Kalau misalkan volumenya juga. Nah, kalau misalkan cuman kencang tapi nggak banyak dan sebentar juga penilaiannya rendah. Ada pertimbangannya dari situ. Ada 3 spesifikasi ya kalau Denny ini. Secara luas ya. Ada lagunya, terus ada volumenya, terus sama durasinya ya. Kalau ininya bagus semua baru tuh nilainya tinggi dan calon-calon juara. Oh gitu ternyata Jan. Jadi selama ini kita baru tahu kan penilaian. Kan biasanya orang awam pusing nih ngelihat banyak burung posisinya. Apa yang dinilai? Kayaknya semua juga kicau gitu kan ya Mas? Nah itu makanya. Jadi ketika di lapangan walaupun segitu banyak belum tentu semua bersuara. Betul. Ada yang diam. Ada yang cuman loncat-loncat. Dari segi postur atau bulunya atau itu juga dapat penilaian penambahan. Jadi ada tambahan nilai. Ibaratnya rapih lah ya. Betul. Beda ya sama kayak kontes kucing kan ada. Kayak dia kan kalau dia groomingnya ya. Kehalusan bulunya. Itu fisik dulu kan biasanya. Betul, fisik tuh dinilai. Itu kalau di burung justru jadi nilai tambahan. Bener. Keren nih. Jadi suaranya gimana tuh? Nah. Kalau biar yang diem gitu terus cara
Kayak keluarin suaranya gimana gitu. Oh oke, mungkin maksudnya kalau pada saat kontes gimana dipancing pada saat dia nggak mau bisa. suara? Oh nggak bisa ya? Nggak bisa karena posisinya Natural ketika burung aja. sudah naik, Oke. itu para kontestan yang punyanya Di itu pada di pinggir kan. Nah, Oke. pada dasarnya murai batu itu burung fighter. Jadi mereka akan Tarung. sama-sama ngadu tarung. Oh oke. Nah, tarungnya itu mereka akan sama-sama mengeluarkan lagu yang mereka punya. Oh, gue punya lagunya segini Ya, nih. ibarat kata gitu. ya. Mental juga itu Mental mental burung si juga burung. benar-benar ini. Oke. Akhirnya karena kalau yang kalah biasanya kalau yang mentalnya nggak kuat-kuat banget, jadi seperti kayak ngebet itu posisinya kalau kata kita udah ngedon lah. Oke, Gitu. dia udah kalah duluan sebelum tanding. Malu nih. Gitu. Gue belum terlalu banyak lagu, istilahnya gitu mungkin istilah ya. gitulah. Kalau Oke, bahasa ininya enaknya ya. Oke. Gitu. Biar Jadi lebih mudah dipahami gitu ya. Biar mudah dipahami. Oke, mungkin itu tujuannya latihan juga ya. Iya. Ngelatih mental dulu. si burung. Karena kan lumayan juga harga-harga burung gelap ini sekarang. Nah, ini nih penting juga nih buat kita bahas. Ini yang seru ya. Ini seru nih. Sering kali, harga ya? bener, sering kali orang hobi itu, wah udah nggak mikirin waktu. Betul. Nggak mikirin waktu ya. Ini waktu. Yang hobi mancing nggak mikirin waktu. Iya. Yang hobinya burung juga kadang nggak mikirin waktu. Di spill nih sama Mas Ridwan tadi. Harga burung range-nya tuh udah gelap karena ya itu balik lagi hobi tuh nggak bisa diukur dengan uang ya. Tapi mungkin kita bisa range beli burung tuh anggap kita bahas yang bahan dulu atau dia yang belum turun kontes nanti sampai yang udah kontes. Yang bahan kisarannya dari berapa sampai berapa mungkin? Kalau bahan range harga murai batu itu sekitar 2 jutaan, 2.500.000 ya. Itu dari peternak sampai atau dengan mungkin harga berapa tuh yang bahan deh? Yang bahan. Kita hitung bahan murah aja itu 2 juta sampai 2.500.000 deh. Lumayan ya. 2.500.000. Gua ada 2 di rumah. Lumayan kan? Punya bokap. Jadi uang 5 juta tuh ya berarti ya. Anggap bahan, tapi kalau misalkan burungnya udah kicaunya udah bagus, udah sering latihan, atau sampaikan dia udah pernah turun kontes gitu misal. Kalau misalkan mungkin baru-baru juara di latihan lah ya. Jadi ada tahapan nih biar enakan ya kan. Ada gambaran lah. Ada gambaran nih. Biasanya kalau misalkan baru-baru latihan terus juara itu mungkin sekitar 5 sampai 6 bahkan 10 juta lah kita taruh. Anggap dari 5 sampai 10. Itu yang anak baru juara. Kalau MotoGP dia baru turun Moto3 nih. Ya bisa dibilang seperti itulah. Iya benar. Gitu kan? Seperti itu. Anggap kalau yang udah jagoan nih, udah turun di MotoGP dia. Buset, John. Nominal yang terhingga. Wah, repot kita ngomongnya. Masalahnya transaksi sampai harga satu burung 2 miliar tuh sudah terjadi. Ada. Jadi kita nggak bisa nyebut range harga. Kalau udah benar-benar burung hebat, orang sama-sama suka, punya uang. Bener. Ya udahlah. Mas, itu burungnya tuker dong sama Ioniq 6. Wah, gitu kan ya? Bener. Tuker mas sama Land Rover. Oh, sudah sering terjadi di lapangan. Gitu memang ya. Kalau sudah sering terjadi, misalkan. Tepuk tangan teman-teman. Gua selalu appreciate sama orang-orang yang fokus di hobinya atau dia ngejalanin pekerjaannya tuh relate sama hobinya. Hobi yang menghasilkan uang sih ya, lebih seru lah ya. Lebih seru nah, gitu. Pasti teman-teman penasaran juga. Mas Ridwan di rumah ada berapa burung? Gitu kan. Di spill dong. Nggak banyak. Cuma ada 6 biji. 6 murai semua? Murai 2, hijau 4. Oh, kalau cak hijau kita belum bahas harganya. Cak hijau. Kalau cuca hijau bisa terbilang lebih murah lah ya. Dari murah. Sekitaran 1 sampai 1.500.000 bahan. Itu bahan kalau yang udah tadi kalau yang udah ke lapangan kita anggap 5 juta ya. Oke, 5 juta. Kalau udah tingkat nasional ya terserah. Sama ya. Terserah harga terserah ya. Karena dia udah. Cuman yang saya tahu untuk skala sekarang kayaknya baru di 2 digit, masih belum sampai 3 digit lah. Puluhan ya. Di puluhan masih, lah ya, cak hijau. Belum ada yang tembus kayak misal 3 digit atau belum. 1 M setahu saya belum ada. Karena
memang lebih mendominasi di Murai ya, Batu. Untuk Murai skala Batu. nasional Indonesia itu Murai Batu. Wah keren. Nanti pokoknya abis yang nonton podcast ini, kalau emang dia benar-benar suka juga, pasti dia pasti mampir Ya, ke minimal GRA. lihat dulu Bener ya. kan? Karena kan Lihat-lihat enaknya dulu. aksesnya pinggir jalan banget kelihatan. Iya, lihat-lihat dulu, gabung-gabung sama teman-teman Ya, yang ada. ngobrol-ngobrol di kenalan. situ betul. Habis ini si Rifki beli ini bahan satu. Bisa dites-tes di lapangan. Gitu kan. Oke, Mas Ridwan ada media sosial buat komunitas kalau misalkan mau gabung, dia mau ada. tanya-tanya dulu. Ada, boleh. Medsos kita kebetulan kalau untuk pemain-pemain di komunitas burung berkicau itu banyaknya di Facebook ya. Aktifnya di Facebook. Aktifnya di bener, Facebook. biasa. Itu ada di Gladiator Rivera Arena. Nah, bisa dicari di Gladiator Rivera Arena atau GLA tuh ya. Iya. Ada nomor kontak mungkin yang bisa dihubungi kayak misalkan dia mau reservasi kalau mau latihan. Oh, ada sih. Ada, Itu- tapi nomornya saya nggak hafal. Nah, nanti tinggal di sini Oh, ya, nih. nggak Boleh. Ya, oke. Boleh. Di sini Video aja aja nanti ya. nanti ada di sini nih. Nih ya. Nanti boleh kontak, nanti Iya. boleh tanya-tanya dulu. Ya, Misalkan bener, kalau bener. mau latihan ataupun mau mau tanya banyak lomba, hal. boleh, Pasti boleh. Ada yang ini juga dong, breeding gitu misalkan. Breeding ada. Pastinya Kita kebetulan juga bisa dibilang satu naungan dengan breeding yang salah satu yang hebat di Bogor. Oke. Itu namanya Kedai Fatimah Bird Farm. Oh, kedai Itu- Fatimah Bird Farm. Ya, itu. Nanti mungkin sometime J-Podcast mau ngobrol juga. Nah, nanti sama boleh kita undang. J Fatimah. Bisa sekalian. Oke, Karena memang keren. breedingnya itu bisa dibilang salah satu burung-burung menghasilkan yang terbaik lah ya. Oke. Itu udah Bibit-bibit unggul. bibit-bibit unggul semua. Siap. Jadi nanti bisa diolah sedikit dari Iya. situ, beli dari situ, Oke. naik sedikit, cepat kayak. Karena memang udah Mantap. bukan sekali dua kali. Nah, gitu ya. Iya. Jadi kita atau Mas Ridwan sendiri belinya pasti dari breeder, nggak yang nangkep-nangkep di alam. Karena yang di Nggak. alam kita nikmatin aja. Ya. Tapi kan yang kontes-kontes ini perlu diketahui atau perlu digarisbawahi Betul. hasil dari pembibitan breeding gitu ya. Jadi aman. Aman. teman-teman. Karena ada sertifikatnya juga. Sertifikatnya juga penting Aman. tuh ya. Jadi itu yang lebih utama. Benar. Nah, Mas Ridwan, kalau boleh sedikit cerita, mungkin ada pengalaman unik atau pengalaman yang wah bikin seru pada saat kontes, ada hal apa sih atau yang yang bisa dibilang unforgettable gitu ya. Nggak bisa dilupain kayak pernah jatuh kah atau apapun itu. Oh, yang ya, lucu-lucu misal. Kalau yang lucu-lucu kayaknya sih malah nggak ada ya. Tapi kalau untuk yang sensasi-sensasi di lapangan yang kita nggak tahu bakal terjadi apapun, ya seperti penawaran burung. Nah, itu kan. Itu. Pulang-pulang burung ditawar mahal. Pulang-pulang bukan bawa burung, bawa uang. Dem. Gitu teman-teman. Itu masalahnya. Ya, yang paling seru yang kayak gitu Yang lah. kayak Jadi, gitu ya. Iya. Pernah itu. ngalamin dong. Pulang Alhamdulillah. bawa. Jadi gitu ya. Jadi Selain gitu. kenikmatan kita yang liatin hasil ini Betul. ya, hasil kita Hasil latih. rawatan, hasil latihan. Pada saat menang juga senangnya Loh, ditawar luar tinggi, biasa. ya udah Betul. pulang bawa uang. Pulang bawa uang. Mantap. Bisa beli mobil atau beli motor ya. Wah. Dari situ kan. Motor sih bisa berapa unit kayaknya ya. Kalau mobil, nah, boleh lah pulang bawa mobil Ya, atau unit. Siap. alhamdulillah lah. Alhamdulillah, Oke, ya. thank you Mas Thank you, Ridwan. siap, sama-sama, Udah Mas Denny. mau ngobrol-ngobrol di Ya. J Podcast tentunya. Nanti kita bahas-bahas lagi atau Boleh. nanti kita mampir ke Gladiator Boleh, ya. boleh. Thank you teman-teman yang udah dengerin podcast ini, yang penasaran nanti langsung boleh mampir ke GRA ya. Betul. Atau di mau GRA. kontak dulu boleh. Thank you. Pokoknya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Hey. Bye-bye.